Dari observasi kami selama 1 minggu di lokasi, kami menemukan masalah dan peluang. Gitu ya. Masalahnya adalah petani di sana itu sudah lebih istilahnya sudah lebih nyaman untuk menjual kepada tengkulak. Gitu. Jadi sebetulnya kopi ini sendiri punya kekuatan untuk diproduksi langsung oleh petani, kemudian sampai dengan dalam proses pengemasan langsung kepada konsumen. Tetapi petani lebih memilih menjual kepada tengkulak, walaupun harganya sebetulnya menjadi turun. Harganya menjadi turun, tidak setinggi kalau mereka langsung menjual kepada konsumen. Nah, kenapa? Karena mungkin ada kesulitan kalau ke konsumen langsung mereka harus melakukan proses pengemasan dan sebagainya. Kalau ke tengkulak itu memang perbelanjaannya dalam partai besar tetapi nilainya menjadi rendah. Nah, tengkulak ini juga menjadi pihak yang lebih diuntungkan dalam industri ini dibandingkan petani-petaninya. Nah, di sini kita tapi juga melihat peluang bahwa sebetulnya petani jika dipermudah untuk bisa mengemas produk hasil olahannya, begitu ya, hasil olahannya untuk bisa langsung didistribusikan kepada konsumen melalui sistem koperasi gitu, yang juga sudah ada sebetulnya sistem koperasinya, itu akan jauh memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, dan juga mulai ada kesadaran bahwa kebun kopi mereka itu juga berpotensi menjadi agrowisata, tujuan agrowisata di daerah Kintamani, Bali. Nah, peluang inilah yang kami coba untuk kami kembangkan lebih kuat dengan memfasilitasi menyediakan mereka adalah sebuah kemasan yang proper. Desain kemasan yang proper yang sudah diproduksi dan mereka siap hanya untuk mengisi hasil produksinya dan dijual kepada konsumen secara langsung. Nah, dari interaksi dengan penduduk dan kelompok tani subak yang ada di sana yang mengelola kebun kopi tersebut, kami mendapatkan satu konsep yang kita kuatkan, yaitu adalah the essence of God's land. Jadi esensi kami memposisikan kopi Kintamani adalah essence, sari dari tanah para dewa, sebutan dari Pulau Bali sendiri. Gitu. Kenapa? Karena di sana bertani kopi itu tidak hanya sekedar bertani kopi, tapi benar-benar masuk menjadi salah satu bagian ritual keagamaan mereka. Jadi pada saat menanam pun ada ritual-ritual yang harus dilakukan, begitu ya, harus dilalui, sehingga ini menjadi culture yang tidak hanya sekedar bertani dan kemudian memanen hasil tani, tetapi masuk ke dalam sebuah budaya masyarakat Bali yang sangat kental dengan aspek religius, begitu. Nah, itulah kenapa The Essence of God's Land ini menjadi tema yang kami angkat, yang kami kemudian terjemahkan ke dalam kemasan. Kata kunci yang kita angkat dari tema besar tadi adalah light, ya, ringan, karena memang kopi ini ringan dibandingkan kopi-kopi yang lain di Nusantara. Fruity, gitu. Fruity itu kekhasannya kita juga angkat bahwa dia memiliki kekhasan rasa jeruk nipis. Ini juga menjadi menarik karena rata-rata pertaniannya tumpang sari gitu ya, dengan ada tanaman jeruk. Nah, ada jeruk Kintamani dan pasti itu satu lahan, satu kebun dengan kopi Kintamaninya gitu. Nah, satu lahan. Itu mungkin juga yang mempengaruhi rasa juga. Yang kedua adalah natural. Karena mereka secara proses yang dibakukan secara indikasi geografis adalah proses washing yang natural. Nah, ini menjadi kekhasan dari pengolahan kopi Kintamani yang distandarkan di indikasi geografis. Dan sacred. Sacred ini tadi sudah saya sampaikan di awal karena ini menjadi bagian dari ritual keagamaan mereka. Tidak hanya sekedar selesai bertani.